memang ada, dan aku ngerasa kayak aku pernah datang ke Danau Tambing di Sulawesi Tengah, dan aku waktu datang di situ aku langsung kayak ini enak banget sih. Sekarang kan hutan tuh udah nggak cuman tentang kita ngomongin soal satwa kayu dan segala macam. Sekarang hutan tuh udah larinya udah dibawa ke sudut pandang. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini Hindu Channel mendatangkan anak muda lagi. Sudah cantik, cerdas, penuh dengan pengalaman luar biasa di luar negeri dan di Indonesia, di Nusantara ini tentunya. Tapi yang menarik lagi adalah berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, perlu kita salam dulu dari umat sedharma yang ada di Karanganyar. Langsung kita lirik-lirik aja lah, karena luar biasa, sangat istimewa sekali. Ini generasi-generasi yang unggul lah bagi saya juga pribadi dan umat sedharma tentu saja. Nah, dari Jawa Tengah kita sudah jauh-jauh datangkan Nitya Ade Santi. Benar namanya Nitya Ade Santi? Betul. Ini perlu nggak gelarnya kita sebutkan? Katanya sudah S3. Nggak usah disebutin lah ya. Nggak usah disebutin, tapi nanti kita pasti penasaran nanti gelarnya. Nah, tadi kita diskusi di ruang apa namanya ya tim ya? Ruang rahasia. Ruang rahasia gitu kan. Ternyata kita kulik-kulik apa yang mau dibahas supaya menarik. Ternyata tadi ada menariknya, dulu itu di satu angkatan di SD apa? Di SD? Dari SD sampai SMA. Dari SD itu sampai SMA nggak belajar agama. Nah, tapi dapat nilai agama. Nah, ini kritik dikit ini loh untuk pejabat dan untuk guru-guru untuk pejabat Hindu lah. Dirjen Bimas Hindu, terus Kanwil Hindu yang ada di daerah Karanganyar juga gitu kan, supaya ada guru lah. Sampai anaknya sekarang itu bisa S3 loh, luar biasa. Tapi pertanyaan awalnya adalah, bener nggak ini S3? Bener sih, benar-benar Astenggara baru lulus kemarin, sedang promosi di bulan Juni, wisudanya Agustus. Wisudanya Agustus. S1 di IPB. Betul. Ngambil manajemen kehutanan. Iya, manajemen hutan. S2 di IPB juga, dan di Jerman. Betul. Tentang kehutan juga. Iya. S3 tentang kehutan juga. Iya. Kehutanan. Kehutanan. Kalau kehutang bukan ya? Bukan, yang kehutanan aja. Kehutanan, walaupun S3 sampai beasiswa semuanya, berarti tidak ada sangkutan hutang sama sekali ya? Astenggara nggak ada. Astenggara nggak ada. Nah, apa ya? Saya bingung loh mau bahas apa kalau sama cantik. Jangan isin-isin aku guys. Nah, pertanyaan yang pertama. Apa tuh? Yang tadi aja. Pengalamannya, ceritakan yang waktu kok bisa dapat nilai. Iya. Jadi aku tinggal di lereng Gunung Lawu. Jadi secara administrasi sih sebenarnya dia masuknya Sragen. Tapi perbatasan dengan Karanganyar. Nah, waktu dulu aku di SD di Sragen itu, dari SD, SMP sampai SMA, aku tuh nggak pernah dapat mata pelajaran agama gitu. Jadi untuk dapat ilmu agamanya, aku cuman dapat buku agama aja, dan itu dapat dari sekolah yang lain, yang dapat dari Karanganyar. Karena memang di Karanganyar umatnya lebih banyak dan gurunya juga ada. Sedangkan kalau di Sragen itu dari SD aku nggak dapat pelajarannya. Di SMP itu ya sempat dapat, tapi kayak on off gitu. Kayak kadang ada gurunya, kadang nggak ada. Di SMA sama sekali nggak ada. Tiba-tiba ujian praktek SMA kelas 3. Ujian praktek disuruh sembahyang, selesai ada nilainya. Terus kayak, loh kok gini sih? Kepikiran? Iya, maksudnya kalau waktu kecil oke lah, nggak ujian, terus dapat nilai kan happy ya kita. Iya. SMP itu masih kadang dapat materi, kadang ada guru, kadang enggak. Karena memang SMP ku waktu itu emang lumayan bagus lah gitu. Karena waktu dulu SMP kan Axel, jadi memang itu udah masuk kurikulum. Tapi masih on off karena memang sulit untuk dapat guru. Sedangkan untuk SMA, aku SMA reguler, guru nggak ada, tapi nilainya ada. Mungkin gitu. Kayaknya Nitya, saya panggil Nitya aja ya. Kayaknya Nitya nggak hanya di
di tempat Nitya aja sepertinya ada beberapa daerah pun seperti itu. Dan pasti kayak gitu. Dan aku tuh cuman representasi dari daerahku yang nggak punya guru, dan pasti banyak banget kok. Banyak banget Nitya yang pada saat itu nggak dapet guru juga, gitu. Jadinya tiba-tiba dapat nilai dan segala macam. Nah, waktu SMA aku mulai berpikir kayak pertanggungjawabanku gimana nih, aku nggak ngapa-ngapain dapat nilai gitu. Sedangkan nantinya. Tapi pada saat nggak dapat nilai itu sudah berpikiran panjang atau biasa aja? Aku udah berpikiran nanti aku kuliah gimana ya gitu. Karena kan pikiran polosku pada saat itu aku nggak melakukan ujian, tiba-tiba aku dapat nilai. Pertanggungjawabanku gimana nih gitu. Nanti aku masuk tes nanti pas ditanya-tanyain nggak ya ini nanti gimana dan segala macam gitu. Karena memang nggak ada. Aku sempat pernah ngobrol sama guru juga kayak bisa nggak diadakan gitu loh gurunya. Cuman karena emang cuma aku sendiri, jadi itu juga kesulitan juga. Oh, karena cuma sendiri. Nah, kalau di sekolahan kok cuma sendiri berarti memang di kampung Karangtengah itu berapa kakak? Di Karanganyar. Karanganyar itu berapa kakak? Gini, jadi kalau di kampungku di Puraku itu memang mayoritas kebanyakan tuh Hindu masih ada. Cuman aku memang sekolahnya tuh jauh dari rumah, sekitar 20 kiloan. Karena aku mau nyari tempat sekolah yang bagus ya gitu. Jadi aku sekolah itu dari rumah ke sekolah sekitar 20 kilo, jadi PP 40 kilo. Nah di kotanya itu memang yang Hindunya dikit, nggak ada malah. Jadi cuma aku sendiri. Jadi boleh disebutin berapa? Sorry? Ya kakak berapa kakak dikitnya itu? Gini, kalau di kotanya itu kan cuma aku sendiri yang jadi siswi Hindu. Cuman kalau di kampungku yang di Sragen, jadi itu ya mungkin less than 5 kakak lah ya, gitu. Tapi kalau di Karanganyarnya yang di Candi Ceto, di Kemuning itu emang masih banyak, gitu. Makanya yang rumahku sebenarnya di Sragen ini, tapi kalau sembahyang Galungan Kuningan, aku pindah, aku ikut sembahyang ke Kemuning gitu. Karena memang di tempatku minim banget. Dan sekarang juga lagi ngebangun pura sendiri, tapi masih ya karena cuma beberapa kakak, jadi kita struggle gitu. Ya inilah bertahap. Iya. Tapi ada penggalangan dana nggak ada? Ada. Jadi penggalangan dana. Tapi penggalangan dananya ya cuman dari kita aja. Jadi dari rumah di sana. Jadi dari orang tua, keluarga. Terus dulu sempat ada bantuan dari UNS kalau nggak salah dari Solo gitu. Jadi ya mulai bertahap gitu. Sekarang ya masih membangun gitu. Nah, Nitya itu kan prosesnya tidak bisa bukan tidak sih. Bisa berpikir panjangnya ketika saya kuliah harus ngambil ya paling enggak guru agama lah gitu kan, ngajar agama gitu kan. Nah, ini menariknya udah menyadari bahwa di sana tidak ada guru agama, kok kenapa malah ngambil kehutanan gitu loh. Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang perlu disadari banyak orang juga gitu kan. Kalau kamu udah mengkritik tentang agama, guru agama di sana nggak ada, ya lo harus ngambil juga ini dong, agama. Gimana jawabannya? Iya, apalagi ibu bapak kan backgroundnya guru agama juga ya, gitu. Jadi bapak ibu tuh dulu kuliah di Klaten tuh ngambilnya guru agama juga. Terus cuman memang ibuku tuh pengen banget aku jadi seorang guru gitu, biar kayak ibunya gitu kan. Biasanya gitu ya, cita-cita kita tuh ya kita lihat dari sekitar, dari ibu atau dari bapak. Cuman nggak tahu kenapa aku tuh nggak punya passion untuk ngajar siswa gitu. Dan pada saat itu waktu aku SMA, aku tuh lagi aktif-aktifnya ikut ekstrakurikuler pecinta alam. Pada saat itu kan keren banget gitu. Terus makanya aku nyari jurusannya juga yang kayaknya nyari-nyari yang deket-deket sama alam, yang bersinggungan langsung dengan alam gitu, yang aku pada saat itu suka gitu. Karena memang karena dari SD, SMP, SMA aku nggak dapat background agama, jadi kalau untuk memulai lagi di jenjang kuliah itu pasti bakal ada gap yang tinggi kan. Makanya itu aku berpikir kayak oke, aku untuk kuliah aku harus mencari sesuatu yang emang aku pengen, aku passion gitu. Nah, kalaupun misalnya ini kan sudah S3, bisa lo ngambil setah. Iya S1 kali ya? juga, S2 juga bisa lo. Siapa tahu nanti kan sambil ngecek kehutanan yang ada di Karanganyar, sambil juga ya
ya inilah ngajarin adik-adik di sana kan iya, bisa. Iya. Ya kalau Boleh, ada iya. beasiswa. Kalau ada beasiswa aku mau banget. Wah, nih kalau ada beasiswa nih Seta Dharma Nusantara Jakarta mungkin, Seta Lampung mungkin, Seta di Jawa mungkin, atau Seta di Bali. Jika ada beasiswa katanya mau belajar agama. Katanya sih nggak tahu nanti kalau udah diminta nomor teleponnya. Tapi serius kalau ada beasiswa sih aku mau belajar. Jangan sampai nanti pas waktu diminta nomor teleponnya, maaf lagi di Kementerian Kehutanan ini, gitu lagi disuruh. Ini kan dengar-dengar juga kan di Kementerian Kehutanan sebagai Tenaga ahli. tenaga ahli. Berarti setiap hari di situ lah ya? Ya, sekarang kan online offline ya. Jadi kalau rapat offline ke KLHK atau ke Manggala ya kalau pas lagi meeting atau lagi dibutuhkan aja. Apa ngerjainnya? Sekarang lagi ngerjain volunetzing. Volunetzing itu secara garis besarnya kayak sebuah program di Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Jadi pemerintah kita Indonesia ini tuh punya janji terhadap dunia untuk menurunkan 140 juta ton ekuivalen karbon untuk sampai di tahun 2030. Nah, untuk sampai ke sana kan kita mesti merumuskan nih kita mau ngelakuin apa nih gitu. Yeah. Dengan kondisi hutan kita udah semakin terbuka, udah makin rusak dan segala macam. Jadi kita merumuskan apa-apa saja yang mau kita lakukan untuk sampai di tahun 2030 supaya nanti di tahun 2030 kita bisa menyerap karbon sekian besarnya tadi. Salah satunya apa yang dilakukan yang udah di ini? Mungkin bisa dikasih tahu. Oh ya, jadi kalau di volunetzing itu ada 5 bidang. Jadi ada 5 bidang pekerjaan. Kalau kita bilangnya itu kayak pokja, pojok kerja ya. Itu jadi salah satunya tuh dengan melakukan penanaman. Karena emang itu kayak core dari kegiatan volunetzing ini. Kita harus melakukan penanaman sebanyak-banyaknya. Mulai dari penanaman di lahan-lahan yang emang udah rusak, itu terus melakukan pengkayaan. Pengkayaan itu kalau dia udah ada hutannya tapi mau kita tambahin. Dia udah ada hutannya tapi hutannya udah nggak bagus nih, jadi kita mau tambahin, itu namanya pengkayaan. Ada juga kita pendampingan masyarakat. Jadi kan ketika kita ngomongin hutan, kita nggak cuma ngomongin kayunya doang, kita juga ngomongin masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kalau kita ngomong soal kelestarian lingkungan dan segala macam, tapi masyarakat di dalamnya sengsara kan nggak itu, bukan itu goalsnya. Jadi selain kita mau membangun hutannya, kita juga membangun masyarakatnya di dalam gitu. Dokter muda, pantes lah ya. Apa namanya pemirsa Hindu Channel mengundang dokter muda Nitya Ade Santi. Nah ini kita kasih tahu gelarnya. S.Hud MSI, gelarnya udah kita kasih tahu. Udah di spill ya. Bisa di kementerian juga, terus dan jarang mungkin ya umat Hindu anak muda untuk di bidang kehutanan itu ya. Ada satu angkatan, ada berapa yang Hindu? Mungkin angkatan. Kalau di kehutanan angkatanku tuh cuma ada 2. Di S3-nya? Oh, kalau di S3 nggak ada. Nggak ada. Kalau pas zaman S1 tuh ada 2. Oh, S1 ada. S2? S2 kalau seangkatan nggak ada. Nggak ada. Adanya beda angkatan setahun tuh ada 1 lagi, jadi berdua. Nah, ini nggak ada Hindunya satu angkatan. Timbul lagi pertanyaan, terus di sana kegiatannya ada nggak tentang Hindu di IPB? Oh, oke. Kalau tegas banget ini. Kalau kegiatan tuh ada, cuman gini, kalau S1, emang kalau S1 kan dulu aku emang sempat aktif ya di KMHD gitu. Waktu S1 aktif di KMHD. Kalau kita ngomongin dalam satu angkatan, dalam satu angkatan yang semua jurusan itu memang ada banyak teman-teman dari Bali, dari Sumatera, dari Jawa ada aku gitu. Dari Jabodetabek juga banyak. Tapi kalau di jurusanku doang, itu cuma aku doang. Kalau di kehutanannya itu ada 2. Aku di manajemen hutan sama ada temanku dari Gianyar, itu dia di konservasi di kehutanan gitu. Jadi di KMHD belajarnya apa? Katanya di SD-nya belajar apa namanya? Gak belajar apa-apa. Gak belajar apa-apa. Ya jangan gak belajar apa-apa. Ya belajar dikit lah. Belajar dikit lah. Pasti kan di KMHD lebih mungkin buat Banten, buat Canang, yang secara tidak langsung Hindu Nusantaranya dapat lah. Misalnya Banten betul. Jawa gitu kan dibuat sama Banten Bali. Mungkin ada gitu. Jadi kan apalagi ada sedikit kayak shock sedikit. Karena kan berbeda ya. Mulai dari Bantennya, mulai dari persiapan upakaranya, bahkan dari pakaian yang digunakan gitu. Karena kan aku kalau di Jawa di rumah pakai kebaya sih, tapi kebayanya kan beda ya. Dari kebayanya beda, terus kayak bikin bantennya beda sama yang disiapin ibu di rumah gitu. Jadi waktu aku kuliah di S1 aku belajar baru nih.
Dan itu biasanya di biasanya kalau sebelum purnama atau sebelum tilem kita tuh biasanya tuh ngumpul di secret buat bikin canang, terus kita danusin, kita jual-jualin gitu ke teman-teman gitu. Jadi belajar bikin canang, belajar bikin banten, terus belajar tentang Hindu Bali itu waktu S1 tuh belajar banget. Dan kebetulan teman-temanku satu angkatan itu emang yang solid dan yang seru gitu loh, jadi enjoy. Jadi aku belajarnya seneng. Udah gitu yang unik juga waktu di angkatanku aku tuh jadi komti cewek. Jadi kayak apa ya, kayak istilah kayak ketua kelas yang Hindu-Hindu tapi yang cewek gitu. Padahal aku Jawa gitu, tapi teman-teman kayak udah Niti aja gitu. Jadi di situ aku makin kayak ngerasa aku punya keluarga Hindu karena sebelumnya kan ngerasa minoritas banget nih, kayak minoritas lagi gitu kan. Terus ketika di Bogor dalam satu wadah KMHD ini aku ngerasa nggak seminoritas itu loh, punya temen banyak kok di sini gitu. Beda ketika di kampung ya. Iya. Kalau di kampung kan cuman sendiri ya gitu. Kalau di Bogor banyak kan. Jadi seneng. Jadi selain itu juga kita waktu di zamanku itu kan di kampus suka ada event-event gitu kan, suka ada event-event kebudayaan dan segala macam. Ada namanya Genus, Gebiar Nusantara, dan aku tuh kan masuknya Omda Bali, makanya banyak banget orang yang ngira aku tuh dari Bali. Ya, sempet itu kan tim Hindu Channel juga bertanya-tanya dan beberapa kan kita dapat data. Ini dari Bali, ini lulusan, di informasinya udah lulusan terbaik, terus lulusan termuda, dan uniknya adalah di kehutanan. Nah, tiba-tiba setelah kita tadi ngobrol di sana, walah, wong Jawa ternyata. Wong Jawa, asli Jawa. Tapi coba kita ngobrol bahasa Jawa sebentar. Cuman karena anak muda, jadi kita pakai bahasa Jawanya, tidak bahasa Jawa halus ya. Kalau saya kan dari Sumatera, kalau ini dari Jawa. Jawa Tengah. Jadi nggak bisa Jawa halus gitu ya. Nah, ngomong Jawa dulu ya ini. Boleh. Piye kabare mama karo bapak nang omah? Kabarnya saya, bapak, ibu, teng griya. Itu Jawa halus. Oh, kabarnya. Oh iya, aku udah biasa pakai bahasa itu soalnya. Itu termasuk halus kalau kita kalau saya mungkin karena saya nggak ini. Coba lagi kita testimoni lagi ini. Seru Oke, kita tes lagi nih. Nah, kabare mantan sehat? Nah itu gak usah ditakoke sih. Karena mantan kan menyakitkan. Tapi walaupun dia memiliki kenangan. Nggak, mama sehat, bapak sehat. Sehat, semuanya sehat. Bahasa Jawa. Bapak ibu sehat, bapak ibu mantanku ya sehat. Gitu. Kok ketawa sih? Katanya disuruh jawab pakai bahasa Jawa. Bapak ibu nang omah biasane ngerjani apa? Nggak nang sawah kan? Oh, kata siapa enggak? Bapak ibu. Jadi bapak ibuku tuh bahasa Jawa. Oh ya, bapak ibuku tuh kan tani. Oh, tani. Bapak ngasto teng kebun teh Kemuning. Tahu yang ibu guru SD, cuman berarti sawah saben dinone iku tani. Sawah ombo berarti ya? Ya ora ombo banget. Berarti nek misale entuk mantu iso dibagi. Sawah mbak Tegal iso dibagi lah. Ini cuma isi setengah ya. Iya. Misalnya di channel. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi tentang ini kan S1, S3, S2, S3 itu tentang kehutanan. Nah, kemudian jugaan Nitya itu melakukan risetnya. Iya. Nah, riset itu tentang kehutan juga. Nah, manfaatnya itu apa? Kan itu menjadi pertanyaan. Terus kontribusinya dokter muda ini itu apa gitu loh? Iya, jangan-jangan nggak punya kontribusi. Jangan-jangan nggak punya kontribusi gitu kan? Iya. Apa? Kalau riset sebenarnya gini, kalau orang taunya soal kehutanan, itu kan pasti taunya cuman ya hutan, kayu, apalagi sih isinya gitu. Cuman kalau fokus aku itu di remote sensing, atau bahasa gampangnya itu penginderaan jarak jauh pakai citra satelit. Jadi kalau teman-teman di rumah pernah lihat Google Maps kayak gitu kan, nah aku tuh bikin itu tapi untuk jadi data dan informasi yang nantinya bisa diolah, gitu. Kalau teman-teman kan lihat kayak oh ini rumahnya si ini, gitu. Oh, kayak Google Maps gitu ya? Kayak Google Maps itu kan sebenarnya di zoom. Nah di zoom, oh ini rumahnya Nitya. Rumahnya Nitya, rumahnya Mas Viko gitu. Nah aku pakai itu untuk melakukan monitoring tutupan hutan.
Jadi kan sebenarnya gini, teknologi kita tuh nggak kalah maju kok sama negara-negara di luar sana. Tapi kita bisa nggak memanfaatkan itu untuk kepentingan kelestarian lingkungan. Nah, aku yang fokusnya lebih ke teknologi penginderaan jarak jauh itu dan spasial juga. Jadi aku memanfaatkan teknologi yang udah semakin canggih nih. Orang kita aja, aku ngezoom rumahnya Mas aja bisa sampai kelihatan. Masa aku nggak bisa ngelihat kerusakan hutan yang ada di Kalimantan? Istilahnya gitu. Kita tuh udah dengan banyaknya informasi, dengan teknologi udah semakin canggih, harusnya kita udah bisa sampai ke situ. Jadi dalam melakukan monitoring kerusakan hutan, monitoring kerusakan lingkungan, itu udah mudah ngelihat tutupan hutan. Jadi ketika ditanya gimana kita bisa tahu secara in real time gitu. Jadi aku memanfaatkan teknologi itu untuk ngelihat tutupan hutannya, terus ngelihat kerusakannya, terus yang untuk disertasiku yang S3 itu tentang kebakaran. Oh, kebakaran. Ada datanya ada? Ada. Jadi aku tuh risetku kan tentang kebakaran. Jadi aku mau tahun berapa itu? Gini, risetku tuh tahun 2015. Tahun 2015 itu Indonesia kehilangan sekitar 2,6 juta hektar, satu Indonesia. Dan itu keulang kembali di tahun 2019. 2019 itu sekitar 1,9 atau 1,6. Dan kenapa terulang kembali? Jadi kalau di Indonesia ini kita ada namanya El Nino. El Nino tuh ya ketika lagi panas-panasnya, dan itu sekitar 4 sampai 5 tahun sekali. Dan itu kan pasti waktu-waktu kebakaran itu tuh selalu terulang, Mas. Gitu. Jadi harusnya kita udah bisa dong mengantisipasi ini kebakaran jangan sampai kayak gini, karena kebakaran itu selain ke lingkungannya berdampak, ke masyarakatnya juga, kesehatannya, transportasi darat dan segala macam. Kalau pada lihat berita di Jambi waktu di penelitianku Jambi. Itu sampai flight tuh udah nggak bisa, saking tebalnya asap itu, kesehatan, ISPA dan segala macam. Jadi kebakaran hutan tuh dampaknya tuh nggak main-main gitu. Baik dari kesehatan dan segala macam. Harusnya dengan adanya teknologi yang udah semakin canggih, kita tuh udah bisa merumuskan apa sih yang harus kita lakukan, di lokasi mana sih kita ngelakuin itu gitu. Itu biasanya kalau monitor seperti itu, apakah penanganannya bisa cepat dengan cara itu, dengan teknologi itu? Ya, jadi gini, citra satelit itu kan perekamannya waktunya beda-beda. Ada yang 10 hari, ada yang 16 hari, ada yang per hari. Wah, itu pantas kalau misalnya sampai pergerakan kebakaran cepat. Ada juga yang per hari. Per hari itu kita ada satelitnya NOAA, jadi per hari itu dia ngerekam. Nah, per hari itu kita bisa tahu di lokasi mana yang kebakaran nih. Makanya setelah itu kita bisa ngasih instruksi ke lapang, contohnya kalau semuanya saya kasih instruksi ke Riau atau ke Jambi, di daerah ini ada titik panas, titik api gitu. Coba dicek beneran di kebakaran apa enggak. Jadi di situ kita bisa langsung cepat. Itu untuk yang pendeteksian dini ya. Tapi kalau seumpamanya kebakarannya udah terjadi nih, udah terjadi kebakaran, udah luas banget, terus ini mau diapain? Itu kan jadi pertanyaan lagi, kan nggak mungkin dibiarin aja. Kalau mau dibiarin aja dan nunggu ini tumbuh sendiri kan itu akan memakan waktu yang lama. Makanya kita harus rumuskan itu, ini mau diapain nih? Apakah diolah dulu tanahnya? Apakah mau diperbaiki dulu tata airnya? Apakah langsung bisa ditanam? Gitu. Nah, dalam kita merumuskan tindakan-tindakan, aksi-aksi rehabilitasi itu kita perlu informasi dasar, kayak keparahan kebakaran. Karena sekarang kan informasi itu cuman di sini luasnya sekian gitu, di Jambi luasnya sekian hektar, di Kalimantan luasnya sekian hektar. Tapi kita nggak pernah ngomongin soal separah apa sih kebakarannya, sebesar apa sih vegetasi yang hilang. Nah, informasi itu adalah isi dari disertasiku. Jadi ketika orang ngomong kebakaran, kita nggak ngomong soal luasan lagi, tapi kita ngomong soal separah apa. Jadi ketika yang parah-parah ini berarti kan harus mendapatkan tindakan yang lebih ya daripada yang sebenarnya nggak parah-parah banget gitu. Nah, itu yang menangani itu negara tetap ya? Tetap negara. Nah, kemudian kalau kita bahas terlalu banyak ke hutannya, kayaknya waktu nggak ini ya, gitu. Tapi kita mau dibalik dari proses yang dilakukan oleh Nitya itu sebagai orang yang berkontribusi tadi disampaikan tadi. Sejauh mana dan sampai mana Nitya itu sudah melakukan perjalanan untuk datang ke hutan yang ada di Nusantara ya, yang ada di Indonesia dulu gitu. Kemana aja titik-titiknya kalau boleh tahu? Aku
riset untuk penelitian itu di Jambi. Aku udah 2 kali datang ke Jambi, ke Taman Nasional Berbak. Di Kalimantan Barat aku pernah ke Kuburaya di ekosistem mangrove. Aku di situ sekitar hampir 2 bulan. Jadi aku tinggal bareng buaya, bareng. Buaya jangan kesini lah. Ya. Bisa lah ya. Jadi buaya. Buaya. Aku tinggal bareng buaya, ubur-ubur dan pesut gitu di sana. Buayanya jinak. Ya enggak dong, masa buaya rawa, buaya payah, jinaknya buaya biarin aja lewat gitu. Di Sulawesi aku udah pernah ke Palu, ke Makassar juga. Ke Palu aku ke Taman Nasional Lorelindu. Di situ meneliti soal makaka, monyet. Enggak boleh lihat di situ juga ya, monyet. Jangan Terus kesana juga, itu pemirsa Indo Channel juga. Ya kemana dong? Ya, makaka, satwa dilindungi. Terus di Papua, aku 2 kali ke Bovendigul, perbatasan antara Papua sama Papua Nugini. Jadi dari ujung ke ujung udah pernah. Ada nggak menemukan titik kenyamanan di hutan yang pastilah dari sekian hutan yang dikunjungi? Iya, karena kan sekarang kan hutan tuh udah nggak cuman tentang kita ngomongin soal satwa kaki dan segala macam. Sekarang hutan tuh udah larinya udah dibawa ke sudut pandang tentang forest healing. Mungkin teman-teman yang belum tahu kayak forest healing itu adalah jadi keperuntukan hutan itu dipakai untuk healing. Sekarang kan zaman banget nih kayak healing, tapi ini beneran healing. Jadi kayak memang sudah ada penelitian yang meneliti tentang kalau kita ke hutan berapa lama kita ngelakuin inhale exhale kayak yoga gitu akan mempengaruhi kayak osmosis darah dan segala macam. Dan itu memang ada, dan aku ngerasa kayak aku pernah datang ke Danau Tambing di Sulawesi Tengah, dan aku waktu datang di situ aku langsung kayak ini enak banget sih, kayak enak aja gitu. Energinya dapat. Kayak dan itu kayaknya itu prospek yang besar kalau seumpamanya lokasi itu bisa dijadikan sebagai sarana kayak forest healing, forest therapy gitu. Tapi di lokasi itu masih belum ada. Cuman ngerasain vibe-nya itu udah enak, kayak pengen lama-lama di situ gitu, dari suasananya. Terus di situ ada hamparan danau juga. Jadi tuh enak banget. Wis, berapa menit ini? Berapa menit, kru? 26. Buah, 26. 27. Udah mau setengah jam. Nggak berasa kan? Itulah kalau kita selalu bersama dengan lawan jenis ya, pasti kenyamanan selalu ada gitu. Nah tadi mau nanya yang tadi itu, kalau deteksi teknologinya itu kan 10 hari, 10 hari baru ketahuan tingkat kebakarannya. Nah itu kan sudah luas. Nah itu sebenarnya ada nggak sih cara lain supaya ini loncat ke situ dulu ya? Ini kan siapa tahu nanti dapat poinnya kita. Ada nggak cara lain? Gini, masing-masing citra. Jadi di luar angkasa itu kita udah pasang beberapa sensor citra. Dan itu ada yang 10 hari, 16 hari, dan ada juga yang harian per hari. Nah kalau untuk aksi mitigasinya, untuk yang kita mau ambil cepatnya itu kita pakai yang sehari. Jadi per harian, jadi hari ini ada berapa titik kebakaran, besok ada berapa titik kebakaran itu udah ada. Tapi kalau untuk mau ngelihat keparahannya itu baru bisa pakai yang kayak 8 harian, 10 harian gitu. Tapi kalau untuk deteksi dini itu udah bisa menggunakan titik-titik hotspot itu. Nah kalau misalnya untuk deteksi masa depan kita berdua bisa nggak? Ada nggak alat yang untuk mendeteksi masa depan kita berdua lah supaya bisa sampai menua? Oh kayaknya itu salah satu kekurangan dari penelitian saya ya. Adanya masalah-masalah di lingkungan, itu berita-berita terkait tentang kehutanan, saya harus baca. Kemarin saya merasa ada penebangan liar di hati saya. Tapi setelah hadirnya Nitya pada hari ini, kesejukan ada di hati saya. Keren. Nah terakhir, pesan untuk Nitya kepada masyarakat atau umat sedharma yang ada di Nusantara, khususnya anak muda, supaya semangat untuk belajar. Paling pesanku ini aja sih, kayak kita harus lakuin apa yang kita cintain, karena capeknya, struggle-nya itu akan beda rasanya. Jadi ketika kita mencintai apa yang kita lakukan,
itu hasil dan prosesnya itu akan kita nikmati. Nah, apapun itu, mau teman-teman di rumah ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi perawat, ada yang pengen jadi apapun itu, lakukanlah dengan sepenuh hati dan cintailah apa yang kalian lakukan gitu. Karena kepuasannya itu pasti akan beda gitu. Terima kasih Nitya sudah hadir di Hindu Channel. Terima kasih kembali. Menyempatkan waktunya walaupun Hindu Channel menghubungi sudah 3 bulan atau 4 bulan lalu semenjak viralnya dokter muda kita hari ini, menjadikan semangat kita melihat anak muda semangat untuk berpendidikan tinggi berawal dari desa, dari kampung yang bisa dikatakan hanya beberapa kakak seperti itu. Nah, terima kasih juga umat Dharma yang ada di Karanganyar di Jawa Tengah sudah menyaksikan dan menonton Hindu Channel pada hari ini. Terima kasih, kami tutup dengan jangan ditutup dulu. Like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksema, terima kasih matur nuwun. Sami.